Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C yang berdiri dari kelompok 7, 8, 9 ingin mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat. Dimulai dari kelompok 9. Kelompok 9 dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Kelihatan kan? Kelihatan. Silakan kelompok 9 dipersilahkan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proposal yang sudah kami buat. Sebelumnya kelompok 9 terdiri dari 3 orang, yaitu diketuai oleh Aljabar Rizal Ashar, dan saya sendiri Muhammad Fajar Laksana, dan selanjutnya ada Muhammad Tabina Widyatna. Oke, next. Ya, pertama ada lembar pengesahan. Di sini ada judul usaha Bakso Aci Lalak Khas Lampung, dan ada profil ketua pelaksana kegiatan. Selanjutnya ada jumlah anggota pelaksana ada 2 orang, dan biaya kegiatan total di sini tercantum Rp6.341.000. Selanjutnya, di sini ada daftar isi. Di bab 1 pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya ada bab 2 dengan judul profil usaha. Terdapat nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha, dan visi misi usaha. Selanjutnya ada bab 3 dengan judul analisa usaha, terdiri dari aspek pemasaran dan analisa SWOT. Selanjutnya ada bab 4 manajemen dan organisasi, berisi struktur organisasi usaha. Selanjutnya ada bab 5 rencana keuangan dan modal. Ini berisi peralatan dan bahan-bahan. Dan bab 6 ada daftar menu, berisi menu. Selanjutnya ada lampiran dan foto produk. Ya, di sini kami memiliki latar belakang. Bakso aci merupakan makanan asal Garut, Jawa Barat. Bakso aci adalah bakso yang terbuat dari tepung tapioka dan disajikan dengan kuah hangat yang pedas. Isi dan topping dari bakso aci ini berbeda dari bakso biasa. Dalam satu porsi, bakso aci biasanya akan berisi beberapa buah bakso aci, cuangki, ceker ayam, dan sukro cikur. Kota Bandar Lampung mempunyai potensi besar untuk menjalankan ide usaha ini karena anak muda dan mahasiswa yang dapat menjadi sasaran pasar dari bisnis ini. Selain itu, peluang dari bisnis bakso aci ini juga cukup besar karena di Bandar Lampung sendiri kompetitor bakso aci ini masih sedikit, dan harga dari bakso aci ini sangat terjangkau pas dengan kantong mahasiswa. Sehingga dengan harga yang terjangkau, makanan yang enak dan lokasi yang strategis menjadi daya tarik bagi pembeli. Dan tujuan dari usaha kami ada 3 poin. Poin pertama, mengembangkan usaha di bidang kuliner lokal. Poin kedua, meningkatkan produk makanan yang murah, enak, dan terjangkau bagi mahasiswa. Yang ketiga, menciptakan tren kuliner lokal di masyarakat. Dan sini kami mempunyai manfaat. Manfaatnya adalah dari usaha ini adalah selalu berpikir inovatif, kreatif, dan mengasah kemampuan dalam kewirausahaan sehingga memunculkan suatu ide atau karya yang bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Selanjutnya, dengan dibukanya usaha ini diharapkan meningkatkan pendapatan pemilik usaha dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Lanjut ke bab 2 akan dijelaskan oleh Aljabar. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Bab 2 profil usaha. Nama usaha ini adalah Bakso Aci Lalak Khas Lampung. Dengan pemilik usaha saya sendiri, usaha ini direncanakan akan didirikan pada bulan Februari 2021, di mana soft opening usaha ini akan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2021. Dan grand opening akan dilakukan pada 15 Februari 2021. Jenis usaha. Usaha ini bergerak di bidang kuliner, khususnya kuliner lokal. Makanan ini berasal dari Garut. Bakso ini berbahan dasar tepung kanji yang biasa disebut aci dengan tambahan isi cuanki, ceker ayam, dan sukro cikur atau kencur.
Disiram dengan kuah kaldu ayam hangat dan pedas yang akan menambah cita rasa dan selera makan konsumen. Untuk lokasi usaha kami ini akan berada di area Universitas Lampung, yaitu di kantin Fakultas Teknik. Visi pada usaha kami ini adalah membangun usaha bakso aci lalak khas Lampung yang sukses dengan harga yang terjangkau, tetapi dengan cita rasa makanan yang lezat dan bisa memuaskan konsumen. Untuk misi usaha kami yaitu mengutamakan kualitas produk bakso aci agar tetap mempertahankan rasa yang lezat dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya kembali ke moderator. Untuk selanjutnya yaitu bab 3, yaitu analisa usaha. Di dalam analisa usaha ini terdapat aspek pemasaran. Yang pertama ada target konsumen. Target konsumen dari usaha ini adalah mahasiswa Unila sendiri. Yang kedua, ukuran dan tren pasar. Ukuran dan tren pasar disesuaikan dengan standar tren yang sedang terjadi. Yang ketiga, situasi persaingan. Berdasarkan hasil penelitian sementara, bakso jenis yang ada di daerah Bandar Lampung ini masih sedikit. Yang keempat, ada strategi pasar. Strategi yang digunakan adalah soft opening yang menarik dan memberikan kualitas makanan yang baik sehingga menjadi nilai tambah dari bisnis ini. Yang terakhir ada penetapan harga. Harga ditentukan berdasarkan kondisi pasar. Lalu selanjutnya ada analisa SWOT. Analisa SWOT ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari bisnis bakso aci ini. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan dari bisnis ini. Yang pertama ada rasa makanan yang familiar dengan lidah orang Indonesia, khususnya mahasiswa Unila yang datang dari berbagai daerah. Yang kedua, harga bahan untuk usaha relatif murah. Yang ketiga, harga jual relatif stabil, sehingga resiko kerugian sangat kecil. Yang keempat, ada proses pembuatan yang mudah. Yang kelima, produk tidak menggunakan pengawet. Lalu yang kedua, ada weakness, yaitu kelemahan dari produk ini. Yang pertama, produk ini tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet, dan juru masak harus benar-benar mengerti mengenai komposisi dari bakso aci ini. Yang ketiga, ada opportunities, yaitu peluang dari bisnis ini, yaitu ada peluangnya cukup besar untuk dikembangkan. Yang kedua, saingan yang sedikit karena produk ini tergolong masih baru. Yang ketiga, memberikan keuntungan yang cukup besar. Yang keempat, banyak orang Indonesia yang menyukai jenis makanan yang kekinian. Yang terakhir, ada ancaman dari bisnis ini, yaitu dari kompetitor sendiri yang semakin lama akan semakin banyak, sehingga bisnis bakso aci ini mungkin akan tidak kurang memungkinkan untuk nanti. Yang kedua, ada harga bahan-bahan utama dari bisnis ini, terutama daging, sewaktu-waktu bisa naik begitu pesat, dan terkadang turunnya harga daging hanya berkurang beberapa rupiah saja. Lalu yang keempat, ada manajemen dan organisasi bab keempat. Di sini terdapat ketua usaha yaitu Al-Jabar Rizal Azhar. Tugasnya itu sebagai mengawasi dan mengontrol dan membuka peluang usaha ke depannya. Kedua, ada manajer pemasaran, yaitu saya sendiri, Muhammad Tabinawi Tiatna. Tugas dari manajer pemasaran ini adalah mengembangkan usaha, melakukan promosi, dan mengontrol proses penjualan. Yang ketiga, ada manajer keuangan, yaitu Muhammad Fajar Laksana. Tugasnya adalah untuk melakukan pembukuan keuangan dari proses pemasukan dan pengeluaran. Yang keempat, ada manajer produksi, yaitu Muhammad Fajar Laksana lagi. Tugasnya itu sebagai memantau produksi bakso aci. Yang kelima, ada juru masak. Juru masak di sini adalah seorang karyawan yang akan bertugas untuk memasak setiap pesanan dari pembeli. Yang keenam, ada penanggung jawab kebersihan, yaitu seorang karyawan yang bertugas sekaligus bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ada di sekitar kedai bakso aci lalak khas Lampung ini. Lalu di sini adalah keuangan dari bisnis ini. Selanjutnya terdapat lampiran. Lampiran dari identitas masing-masing Baiklah, sekian dari kami kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proposalnya. Silakan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proposal yang kami buat. Adapun anggota kelompok 9 di sini berisi 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Jas Aldi Putra sebagai ketua pelaksana.
yang kedua Queenie Intan Villa, dan yang ketiga Marcelina Rahmawati. Laporan pengesahan program mahasiswa wirausaha. Judul usaha Banovi, yaitu Banana Coffee. Bab 1, deskripsi usaha, latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Lampung adalah daerah yang dikenal dengan hasil komoditi perkebunan melimpah. Di antara sekian banyaknya sumber daya yang dapat dihasilkan, terdapat 2 hasil komoditi yang sudah sangat terkenal namanya di daerah lain mewakilkan Lampung, yaitu pisang dan kopi. Provinsi Lampung sudah sangat dikenal dengan olahan pisang dan kopinya, sehingga 2 komoditi ini menjadi ciri khas buah tangan dari Lampung. Namun, hasil perkebunan yang melimpah ruah dinilai masih kurang sesuai dengan inovasi olahan kedua komoditas tersebut. Seharusnya semakin berkembangnya zaman yang disertai teknologi yang semakin canggih, kreasi-kreasi olahan makanan dan minuman dengan berbahan dasar pisang dan kopi semakin inovatif, karena pisang dan kopi berpeluang sangat besar untuk memajukan sektor industri Provinsi Lampung. Rasa yang unik merupakan aspek yang sangat diinginkan semua orang dalam merasakan makanan atau minuman, dengan tuntutan untuk memenuhi segala ekspektasi konsumen. Mengkreasikan sebuah terobosan baru untuk menciptakan rasa yang unik akan membuat makanan atau minuman tersebut akan lebih menarik dan terasa lebih berbeda. Salah satunya yaitu dengan membuat rasa perpaduan antara rasa pisang dan kopi. Dalam penciptaan rasa baru ini menggunakan buah pisang jenis Ambon dan kopi asli Lampung sebagai sebuah kreasi untuk menciptakan peluang usaha bagi semua orang yang efektif karena langsung menggabungkan 2 keunggulan daerah Lampung. Dengan mempertimbangkan peluang dan analisa pasar serta survei yang telah dilakukan, maka kami berinisiatif membuat usaha industri makanan dan minuman, yaitu Banana Coffee atau Banovi. Bentuk dan jenis usaha. Jenis usaha ini adalah usaha industri makanan dan minuman, di mana menu makanan dan minuman yang tersedia terbuat dari olahan buah pisang dan kopi. Kreasi makanan dan minuman ini mempunyai tujuan, yaitu menciptakan pengalaman baru bagi konsumen dalam menikmati olahan pisang dan kopi. Dilihat dari prospek usaha tersebut, sangat berpotensi untuk menjadi usaha utama maupun sampingan. Sasaran dari usaha kami ini adalah konsumen yang tak terbatas, mulai dari kalangan orang anak-anak, pelajar, terkhususnya adalah mahasiswa dan orang dewasa. Bab 2, gambaran umum produk. Produk yang dihasilkan dari pengajuan proposal ini berupa suatu kreasi makanan dan minuman yang dapat digunakan sebagai ide bisnis untuk mempromosikan kearifan lokal dalam kancah yang lebih luas lagi, baik nasional maupun internasional. Kreasi ini mengandalkan kualitas rasa dan penyajian yang menarik, sehingga ketika melihat produk ini dipromosikan dapat menarik perhatian calon pembeli dan ketika produk ini dirasakan juga tidak mengecewakan alias sesuai ekspektasi konsumen. Kemudian, dampak positif dari usaha ini antara lain dapat mempromosikan kearifan lokal daerah Lampung, membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan nilai jual barang, serta meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Potensi. Produk kreasi makanan dan minuman dengan rasa perpaduan pisang dan kopi ini memiliki potensi yang besar dikarenakan memiliki target pasar yang masih sangat luas. Produk ini akan menjadi andalan para pemburu makanan unik, karena kreasi makanan ini sangat unik untuk dicoba. Produk ini juga dapat dijadikan inovasi baru untuk buatan khas dari Lampung. Bahan baku yang murah dan mudah didapat akan membuat harga produk menjadi terjangkau. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Queenie Intan Villa. Bab 3, pemasaran. 3.1, analisis pasar. Menganalisis pasar dapat dilakukan dengan cara melihat segi peluang, persaingan, dan kebutuhan pasar. Pengusaha makanan dan minuman dapat menempuh banyak langkah untuk dapat menganalisis pasar. Dalam usaha ini, hal yang paling penting adalah pelayanan terhadap konsumen, yang mana target utama dalam usaha ini adalah remaja dan orang dewasa yang ingin mencoba terobosan baru untuk olahan pisang dan kopi. Permintaan pasar terhadap produk ini diperkirakan akan sangat tinggi karena mengingat produk yang dibuat adalah kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman yang berasal dari rasa baru yang ditawarkan dan konsep kedai unik yang akan menjadi nilai tambah bagi minat masyarakat.
Kemudian mengenai persaingan dan peluang, diperkirakan di Provinsi Lampung masih sedikit yang menjual produk ini, atau produk ini termasuk kategori langka, bahkan belum pernah ada, sehingga peluang pasar bagi produksi akan terbuka lebar. Target pemasaran berada di Kota Bandar Lampung. Kemudian pasar akan diperluas ke Kota Bandar Lampung, keluar Kota Bandar Lampung dengan mencari konsumen via online. Namun produk yang dikirimkan keluar kota hanyalah produk yang dapat bertahan lebih dari 2 hari. Selain itu juga, secara tidak langsung usaha ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. 3.2 Strategi pemasaran. Promosi usaha ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung dengan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook, serta akan bekerja sama di berbagai pihak atau melakukan endorsement agar produk lebih dikenal secara global. Kemudian, secara langsung akan dibuat sebuah rumah produksi supaya masyarakat yang ingin tahu dan membeli bisa secara langsung datang ke rumah produksi. Selanjutnya, memberikan trik penjualan seperti mengadakan diskon produk bagi pemasaran yang cukup banyak atau ingin menjadi reseller produk. Membuat tampilan produk semenarik mungkin dan akan dikemas dengan kemasan yang indah untuk dilihat. Selain itu juga menggunakan teknik word of mouth atau mulut ke mulut. Pemberitahuan dari teman ke teman yang lain mengenai usaha yang dijalankan serta meminta referensi dari pelanggan. Hal yang paling penting dalam menjalankan usaha ini yaitu menjaga kualitas produk makanan dan minuman, serta terus menciptakan inovasi terbaru terhadap produk usaha. Membangun dan meningkatkan serta menjaga hubungan terhadap mitra kerja juga merupakan aspek terpenting dalam kelancaran usaha. Hal tersebut dikarenakan dengan upaya dan keyakinan seperti itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja tim dan pengembangan usaha serta peningkatan kepuasan konsumen. Bab selanjutnya yaitu bab keempat, manajemen dan organisasi. 4.1 Struktur organisasi usaha. Ketua usaha, kemudian ada manajer produksi dan keuangan, serta manajer pemasaran dan penjualan. Dalam manajemen dan organisasi, terdapat 3 bagian tupoksi dalam mengelola manajemen. Di antaranya yang pertama adalah ketua usaha. Ketua usaha dalam usaha ini adalah J.S. Aldi Putra. Tugas dari ketua usaha ini adalah mengawasi, mengontrol, dan membuka peluang usaha ke depannya. Kedua, manajer pemasaran dan penjualan. Manajer pemasaran dan penjualan dalam usaha ini adalah Marcelda Rabawati. Tugas dari manajer pemasaran dan penjualan ini adalah mengembangkan usaha, mengontrol proses penjualan, dan melakukan promosi. Yang ketiga, manajer produksi dan keuangan. Manajer produksi dan keuangan dalam usaha ini adalah saya sendiri, Tunita Julia. Tugas dari manajer produksi dan keuangan ini adalah memproduksi produk dan melakukan pembukuan keuangan dari proses pemasukan sampai pengeluaran. Sekian bab 4, kemudian bab 5 akan dijelaskan oleh teman kami, Marcelina. Bab 5, biaya. 5.1, peralatan dan investasi. Di kelompok kami, berikut ada secara rinci perhitungannya. Lalu, setelah disubtotal, itu mencapai Rp4.356.000. Dengan biaya operasional tambahan sekitar Rp200.000. Jadi total keseluruhan biayanya yaitu Rp4.556.000. Lalu ada bab 6, yaitu keuangan dan rencana pendanaan. 6.1 keuangan. A, pendapatan. Harga jualnya itu Rp16.000. Jadi kalau misalnya satu hari terjual 10 buah, akan mendapatkan Rp160.000. Lalu 1 bulan dikali dengan 30 hari yaitu Rp4.800.000. Lalu yang B, pengeluarannya, jika modal 1 hari menghabiskan Rp70.000, maka 1 bulan akan menghabiskan sekitar Rp2.100.000. Lalu biaya tetapnya Rp100.000. Lalu pengeluaran 1 bulannya itu modal ditambah biaya tetap menjadi Rp2.200.000. Lalu yang C, RC rasio, yaitu pendapatan dibagi dengan pengeluaran. Jadi setelah dibagi itu menghasilkan 2,28. Artinya setiap pengeluaran Rp1 akan mendapatkan Rp2,28. Lalu yang D, BEP. Itu
pengeluaran dibagi dengan pendapatan. Setelah didapat itu hasilnya 13,7, maka biaya modal akan impas saat produksi selama 13,7 hari. Lalu yang penghasilan atau laba, itu pendapatan dikurang dengan pengeluaran. Jadi nanti akan mendapatkan nilainya sekitar 2.600.000. Bila 1 tahun produksi itu akan mendapatkan 57.600.000 rupiah. Lalu lampirannya ini biodata dari seluruh anggota. Lalu di sini ada contoh ada pernyataan dari ketua pelaksana. Lalu ada contoh foto produknya. Ini Banovi Cake, yang ini Banovi Drink. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Farhan Abdillah Alfat, Emradia Amiran Ahadis, dan Tasya Adila Putri. Kami akan mempresentasikan proposal program mahasiswa wirausaha yang berjudul Bisnis Nugget Jamur Crispy. Baik, bab 1 deskripsi usaha akan dijelaskan oleh Farhan Abdillah Alfat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha proposal kelompok 8, yaitu tentang bisnis jamur crispy. Nah, di sini latar belakang kami adalah karena peningkatan kemakmuran, kemajuan teknologi, dan westernisasi dapat mengakibatkan perubahan gaya hidup dan pola makan di masyarakat, khususnya remaja yang cenderung menyukai makanan cepat saji, fast food, dan junk food. Namun, di samping itu, makanan-makanan tersebut memiliki dampak negatif yang dapat memengaruhi kesehatan manusia. Makanan cepat saji cenderung tinggi kalori, banyak mengandung gula, garam, lemak jenuh, dan bahan pengawet. Di sini kami melansir dari Medical News Today bahwa sejumlah studi telah membuktikan bahwa beragam dampak negatif makanan cepat saji pada kesehatan. Efek samping konsumsi makanan cepat saji tersebut bisa dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampaknya bagi kesehatan sangat beragam, mulai dari resiko diabetes, kerusakan gigi, meningkatnya tekanan darah, gangguan pernapasan, kanker, bahkan hingga resiko penyakit jantung dan stroke. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif tersebut, makanan cepat saji tersebut harus sebisa mungkin diganti dengan makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Maka dari itu kami ingin membuat sebuah bisnis makanan cepat saji, ya fast food, dengan berbahan dasar jamur. Anak-anak, remaja, dan bahkan orang dewasa itu biasanya menyukai nugget sebagai sebagai cemilan atau lauk dalam makanan sehari-hari. Nugget adalah salah satu makanan cepat. Waduh, kendala. Dan memiliki dampak yang kurang sehat bagi kesehatan. Untuk itu, kami mempunyai ide untuk mengganti daging dengan jamur. Jamur adalah tumbuhan yang bisa hidup di alam liar dan juga dibudidayakan. Tumbuhan ini sering didambakan sebagai makanan diet atau makanan yang mudah diolah, baik itu sebagai makanan segar ataupun sebagai makanan kaleng. Jamur yang paling sering dikonsumsi adalah jamur putih atau jamur shiitake. Menurut Healthy Line, jamur memang rendah kalori, namun kaya akan protein, serat, dan vitamin, serta mineral. Selain itu, jamur juga memiliki antioksidan, selenium, dan polisakarida, serta vitamin D2 atau ergocarol. Kemudian selanjutnya, oleh karena itu, menilai bahwasanya jamur memiliki nutrisi yang lebih dari daging, maka di sini kami ingin berinisiatif untuk membuat sebuah makanan cepat saji yang lezat, yang nikmat, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, namun juga mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh, yaitu nugget jamur crispy. Bentuk dan jenis usaha kami adalah usaha industri makanan rumahan. Usaha ini berbahan dasar jamur, dan dalam proses pembuatannya menggunakan alat masak rumah tangga. Tujuan usaha ini adalah untuk mengurangi makanan cepat saji yang kurang sehat dan menggantikannya dengan yang lebih sehat. Tentunya usaha ini memiliki banyak kelebihan karena kebutuhan masyarakat yang sekarang mulai sadar akan pentingnya kesehatan. Sasaran utama kami adalah
konsumen dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, bahkan orang dewasa, karena melihat makanan cepat saji, fast food ini cukup digemari di masyarakat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Radia. Bab 2, gambaran umum produk. 2.1 produk. Produk yang akan dihasilkan dari pengajuan proposal ini berupa suatu makanan yang terbuat menggunakan campuran dari bahan nugget dan jamur. Produk makanan ini mengandalkan tampilan visual, aroma yang sedap, dan cita rasa yang enak sehingga memikat para pengunjung dan peminat. Dampak positif dari pembuatan produk ini antara lain yaitu mengandung sayuran yang bermanfaat bagi tubuh dan juga bisa menjadi makanan leftover atau makanan sisa yang dapat disantap saat larut malam. Berikut gambar dari produk tersebut di gambar 2.1. Potensi. Produk makanan yang berasal dari campuran bahan nugget dan jamur ini memiliki potensi besar dikarenakan memiliki target pasar yang luas. Target pemasaran produk ini diprioritaskan di tempat hiburan di kota-kota seperti taman dan lainnya. Bahan dan alat-alat produk yang murah akan membuat harga produk terjangkau. Halaman selanjutnya. Pada bab 3 ada pemasaran. 3.1 Analisis pasar. Analisis pasar dapat dilihat dari kebutuhan, segi peluang, persaingan, dan kebutuhan pasar. Dalam usaha ini, hal yang paling penting adalah customer service atau pelayanan pada konsumen. Pelayanan konsumen harus sebaik mungkin kepada siapapun tanpa memandang umur. Permintaan pasar akan produk ini lumayan tinggi karena mengingat produk yang dibuat merupakan makanan junk food sehingga diminati sedikit orang. Produk ini akan ditargetkan lebih kepada anak-anak dan remaja karena kemungkinan besar orang dewasa hanya minat dan melihat atau membeli dalam jumlah yang dikit. Mengenai segi persaingan, produk ini akan mengalami kesulitan dalam persaingan makanan, terutama dalam persaingan makanan ringan yang berada di taman atau tempat hiburan lainnya. Bandar Lampung tidak sedikit memiliki usaha yang sama seperti produk yang akan diajukan tersebut. Pada strategi pemasaran, promosi usaha ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain, serta akan bekerja sama di berbagai pihak agar produk lebih dikenal secara global. Kemudian secara langsung akan dibuat sebuah spanduk ataupun pamflet yang menampilkan info seperti tampilan produk, harga, dan alamat agar peminat yang ingin mengetahui lebih lanjut dapat menuju alamat yang berada di spanduk. Lalu memberikan diskon produk bagi pemesan yang cukup banyak. Contohnya seperti pembeli akan mendapatkan satu produk secara gratis jika membeli 3 produk. Membuat tampilan produk semenarik mungkin dan akan dikemas dengan kemasan yang rapi dan bagus. Hal yang paling penting dalam menjalankan usaha ini adalah mengutamakan customer service serta meningkatkan dan menjaga hubungan terhadap peminat dan mitra. Karena dengan upaya dan keyakinan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja tim dan pengembangan usaha serta peningkatan kepuasan konsumen. Bab 4, manajemen dan organisasi. Struktur organisasi. Pada posisi ketua usaha ada Emradi Amira Nahdis, saya sendiri, dan pada manajer pemasaran ada Farhan Abdullah Alfat, dan pada manajer penjualan ada Tasya Adila Putri. Dalam manajemen dan organisasi terdapat 3 bagian tupoksi dalam mengelola manajemen, diantaranya adalah 1. Ketua usaha, yaitu saya sendiri. Tugas dari ketua usaha adalah mengawasi, mengontrol, dan membuka peluang usaha ke depannya. 2. Manajer pemasaran, yaitu Farhan Abdullah Alfat. Tugas dari manajer pemasaran adalah mengembangkan usaha dan melakukan promosi. 3. Manajer penjualan, yaitu Tasya Adila Putri. Tugas dari manajer penjualan adalah mengontrol proses penjualan. 5. Perlengkapan dan biaya. Pada bahan dan peralatan berikut harga dan kuantitas bahan yang mencapai subtotal 2.689.000 dan pada alat mencapai subtotal 3.755.000. Yang tambah biaya operasional yang bernilai 830.000. Jadi total keseluruhan biaya menjadi 7.274.000. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Adila Putri. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, bab 6 keuangan dan rencana pendanaan. 6.1 keuangan, yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap ini biaya yang dikeluarkan pelaku usaha dalam jumlah tetap dan tidak berubah. Biaya tetap ini ada biaya usaha,
yaitu total 100.000. Kemudian ada biaya penyusutan, dikenakannya menjadi 35.500. Nah, biaya tetap jumlahnya akan sama dengan biaya usaha ditambah biaya penyusutan, yaitu akan sama dengan 875.500. Lalu ada biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap ini ada bahan utama yang disubtotalkan akan menjadi 2.689.000. Lalu ada biaya operasional yaitu subtotalnya 330.000. Maka biaya produksinya di sini biaya tetap ditambah biaya tidak tetap akan sama dengan 3.894.500. Nah, untuk penentuan harga pokok penjualan di sini biaya produksi dibagi total produksi menghasilkan 708,09. Nah, dalam satu bulan produksi menghasilkan 600 bungkus per bulan. Nah, harga jualnya di sini kami jual satu bungkus 10.000. Lalu analisis keuntungan di sini untuk total penjualan nugget per tahun itu 10.000 per pieces kali 600 per pieces per bulan kali 12 bulan totalnya 72 juta. Lalu biaya produksi nugget per tahun 3.894.500 per bulan dikali 12 totalnya 46.734.000. Maka keuntungan per tahunnya 25.266.000. Lalu di sini ada payback period. Payback period ini sebutannya lebih ke pengembalian modal. Nah, di sini perumusannya investasi awal dibagi keuntungan yaitu sama dengan 7.274.000 dibagi 25.266.000 sama dengan 0,28. Nah, artinya dalam waktu tidak sampai 1 tahun usaha ini telah kembali modal. Berikut tampilan lampiran, ada biodata ketua, anggota, dan dosen pembimbing. Lalu ada surat pernyataan ketua pelaksana. Dan juga ada lampiran foto produk dari kami yaitu Nugget Jamur. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok 8, kami akhiri. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari grup C, bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.